Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mensupport kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami mengucapkan terima kasih dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang berlimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang market outlook untuk perdagangan hari ini, hari terakhir di minggu ini, hari Jumat 11 September 2020. Kalau kita bicara soal Jumat, maka kita selalu menganalogikannya sebagai hari TP atau hari jualan nasional, karena banyaknya orang yang menutup posisi untuk menghindari hari Minggu. Dan Sabtu Minggu maksudnya libur dan kembali beraktivitas di pasar modal di hari Senin. Dan kalau kita lihat tadi malam, market Amerika yang melalui fase roller coaster merah hijau akhirnya tertekan dalam. Dow Jones kembali melanjutkan penurunannya, mengalami penurunan 405,9 poin atau 1,45% ke 27.534. Nasdaq mengalami penurunan 221,97 poin atau 1,99% ke 10.920. S&P 500 mengalami penurunan 1,76% atau 59,77 poin ke 3.339. Sedangkan kalau kita lihat dari Eropa juga sama, kompak memerah tapi beda. Bedanya di mana? Eropa hanya memerah tipis-tipis saja. FTSE 100 Index London hanya mengalami pelemahan 0,16% atau 9,5 poin ke 6.003. Kemudian disusul GDXI atau DAX Frankfurt, indeks Jerman ini hanya mengalami pelemahan 0,21% atau 28,3 poin ke 13.209. Dan CAC Prancis mengalami pelemahan 0,38% atau 19,05 poin ke 5.024. Kalau kita lihat dari sektor-sektor yang mengalami pelemahan kemarin, memang terlihat hampir merata, semuanya turun cukup dalam, dengan dipimpin oleh mungkin sektor finansial ya, yang mengalami penurunan sampai 5,94%, dan sektor construction yang mengalami penurunan paling kecil 1,47%. Dan kalau kita lihat di market US sendiri, Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penurunan 6,15% atau 1,19 poin ke 18,17, atau kalau dirupiahkan kurang lebih 2.876. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami negativity yang sangat dalam, 8,38% atau turun 1,59 poin ke 17,38. Ya memang ini ya cukup dalam ya, bukan cukup dalam lagi, luar biasa dalam. Telkom dipukul 6%, EIDO dipukul 8%. Sedangkan di Indonesia sendiri kemarin IHSG sudah turun 5% lebih. Apakah ini berarti Indonesia akan lanjut dipukul lebih dalam lagi? Kemudian kalau kita lihat dari bursa komoditi, menguatnya US dollar melemahkan hampir semua komoditas kecuali batu bara, di mana batu bara Newcastle mengalami penguatan 1,95% ke 49,76. Kemudian batu bara Rotterdam mengalami pelemahan 0,1%, berkebalikan dengan Newcastle ke 51,70. Dan CPO mengalami unchanged atau tidak ada perubahan ke 2.812. Sedangkan kalau kita lihat dari minyak atau oil price mengalami penurunan 1,32% ke 37,30.
Kemudian timah mengalami pelemahan 0,6% ke 17.952,50, dan nikel mengalami pelemahan 0,85% ke 14.800 rupiah. Sedangkan harga emas kalau kita lihat mengalami pelemahan hingga 1943,60 US dollar per troy ounce, atau kalau kita rupiahkan adalah 926.700. Dan ini merupakan harga beli dari Antam, sedangkan harga jualnya selisih Rp110.000 saat ini. Dan kalau kita lihat kurs rupiah saat ini adalah Rp14.830. Dan kita lanjut ke market Asia, di mana market Asia saat ini sudah dibuka dengan indeks Nikkei 225 Tokyo yang dibuka melemah 0,12% atau 27,07 ke 23.208,400, dengan Dow Jones Future kembali dalam teritori hijau menguat 79 poin atau 0,29% ke 27.624. DXY mengalami pelemahan tipis 0,02% ke 93.320. Kalau kita melihat dari market Asia yang merah tipis, yang cenderung bisa berbalik jadi hijau tipis atau merah tipis, dan Dow Jones Future yang nampak cukup kuat, dan dolar indeks yang melemah, memang ada sebuah sentimen yang membaik ya untuk IHSG hari ini. Tapi kalau kita lihat dari Eido yang turun begitu dalam sampai 8% lebih, kemudian kita lihat juga dari market US tadi malam dan market market Eropa yang juga memerah, kami bisa sedikit menyimpulkan, bukan memprediksi ya, hanya membuat analisa saja bahwa 50% akan kembali melanjutkan pelemahan, walaupun pelemahannya tidak lagi sedrastis kemarin, dan 50% lagi adalah mengalami technical rebound karena kemarin sudah turun terlalu dalam. Dan arah indeks ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika ada rekomendasi, ada keinginan kita untuk membeli, atau mungkin apapun yang kami sampaikan sebagai analisa bahan belajar bersama akan menjadi tidak valid atau tidak berguna ketika indeksnya turun, apalagi turunnya luar biasa dalam seperti kemarin. Tidak ada seorang pun saya rasa yang punya prediksi benar kemarin, karena indeks melompat dengan luar biasa cepat dan dalam. Oleh karena itu kami hanya, seperti di kemarin, kami hanya menyatakan 50%. Kenapa? Karena 50%-nya lagi masih milik market maker, atau ya orang bilang bandar atau apapun, tapi pasar lah yang memang menentukan. Oleh karena itu kita perlu persiapan, mindset, psikologi, dan tentu saja trading plan dan money management yang baik untuk menyikapi pergerakan harga saham yang kadang-kadang memang bergerak irasional atau tidak beraturan seperti kemarin. Tapi perlu diingat bahwa IHSG sendiri sebenarnya dari bulan Maret sudah terus menerus naik 6 bulan ini ya. Jadi kalaupun ada koreksi sejenak ya wajar, cuman kemarin memang koreksinya dibuat terlalu dalam sekaligus gitu ya, seperti shock terapi. Jadi tetap sehat yang paling penting, kemudian tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu membuat trading plan dan menggunakan money management yang baik, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya.